Udah download. Sudah, Pak. Udah ya, alhamdulillah. Kita teruskan. Saya khawatir takut nggak selesai. Yaitu unit kompetensi 5, 6, 7. Ya. Yaitu melakukan seleksi bahan halal, melakukan pengadaan bahan halal, melakukan penanganan bahan halal. Ya. Ini sebetulnya masih hubungannya semua dengan bahan. Ya. Tapi ini masuk ke dalam aktivitas kritis, yaitu sepadanannya dengan kriteria khas 23.000, yaitu kriteria 7, yaitu prosedur aktivitas kritis. Ya. Yaitu bagaimana proses seleksi bahan, ya, proses pengadaan pembelian bahan, proses pemeriksaan bahan datang, ya, proses penyimpanan bahan, dan aliran bahan. Ini adalah kurang lebih outline yang sama dengan dalam sistem jaminan halal. Ya. Proses seleksi bahan baru, ya, kemarin masih ingat ya apa yang dimaksud dengan bahan baru. Sekali lagi bahan yang mungkin belum kita pakai sekarang ini. Ya. Bisa juga bahan itu sudah kita pakai tetapi mempunyai produsen yang lain. Ya. Itu misalnya yang sekarang kita sudah pakai gula dari produsen A, nah nanti kita pakai gula dari produsen B. Itu yang dimaksud dengan bahan baru. Ya. Jadi ya kalau ada perubahan bahan, ya kalau kita sudah punya sertifikat halal mau mengadakan perubahan bahan baru atau memakai bahan baru, ya tentu saja boleh. Hanya ada prosedurnya. Yaitu harus tersedia prosedur untuk menjamin bahan baru disetujui oleh LPPOM MUI. Karena sekarang ini yang LPH yang mengauditkan LPPOM MUI ya. Jadi yang sekarang ini persetujuan tersebut ke LPPOM MUI dengan SEROL, Certification Online, melalui material inquiry ya. Pertama yaitu prosedur bersifat form dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah diterapkan perusahaan yang jadi ini. Kalau namanya prosedur boleh diintegrasikan ya. Sekali lagi yang tidak bisa diintegrasikan adalah yang manual. Ya. Dapat melibatkan purchasing, biasanya bahan baru itu yang mengajukan bisa purchasing, misalnya ada gula tadi dari A harganya 10.000, nah ini ada dari B nawarin 9.000 nih. Nah, purchasing tertarik menggunakan bahan dari B, nah, maka melakukan mekanisme penggunaan bahan baru. Atau dari R&D, nah, R&D sama nih biasanya saya butuh bahan yang lebih bagus, saya butuh bahan yang lebih murah dan sebagainya, nah, itu diajukan oleh R&D. Atau bisa dari QC, misalnya ini yang produk dari A ini udah problemnya cukup banyak nih, sering yang kita reject sudah sering, maka kita perlu alternatif lain ya yang bisa lebih menjaga stabilitas mutunya misalnya. Nah itu baik di tingkat kantor pusat, nah, pabrik yang sesuai dengan bisnis perusahaan. Maka dalam prosedur ini harus mencakup proses permohonan izin bahan ya, sekali lagi ya ada prosedur permohonan izin bahan. Nah ini bahan sekali lagi ini untuk bagaimana mekanisme persetujuan bahan baru. Ya. Bahan baru ini sekali lagi bahan yang belum kita gunakan atau bahan yang sudah kita gunakan tetapi mempunyai alternatif dari produsen yang lain. Satu, kalau bahan itu berupa positive list, nah, daftar positive list sudah di-download ya. Atau yang kedua bahan ber-SHMUI ya, hanya SHMUI. Dan syarat yang kedua ada di database website MUI. Nah, boleh dilatih masuk ke websitenya LPPOM MUI. Nah, mencari bahan apa sih yang sudah bersertifikat halal, misalnya mau cari kecap. Nah,
dikutik nanti setelah masuk ke websitenya diketik kecap, nah, nanti akan muncul tuh pabrik kecap mana saja yang bersertifikat halal MUI. Nah kalau sudah ada dua hal ini, positif list atau bahan yang bersertifikat MUI dan ada di website, ya. Nah ini boleh langsung disetujui oleh bagian koordinator halal perusahaan, ya, untuk digunakan sebagai bahan baru, ya. Dan ini boleh langsung diupdate ke daftar bahan yang tadi yang sudah dibuat, ya, dan nanti diupdate. Ya. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini untuk bahan yang berserikat MUI dan ada di database, ya. Nah, waktu perusahaan itu mendapatkan sertifikat halal MUI, itu biasanya disuruh milih dua alternatif, yaitu apa publish atau unpublish, apa boleh diumumkan atau tidak. Nah, kalau nyintelangnya adalah yang publish, maka akan ada di website dan ada di jurnal halal. Tapi kalau misalnya milihnya ya unpublish, terutama flavor house tuh, tidak semua bahan boleh diketahui umum karena customernya tidak menginginkan. Misalnya Indofood punya ayamnya itu sebetulnya flavornya dari mana gitu ya. Kalau misalnya dari si A, nah itu A itu dipesan oleh Indofood, jangan kasih tahu orang lain ya, karena kalau orang lain tahu akan mudah meniru produk kita misalnya. Nah, gitu maka dia waktu mendaftar milih yang unpublished atau unrec, ya. Sehingga nanti tidak muncul di website ataupun tidak muncul di jurnal. Nah, bahan yang seperti itu maka prosesnya harus ke sini, tidak bisa langsung disetujui oleh internal koordinator halal perusahaan, tapi harus mengajukan permohonan penggunaan bahan baru melalui SIROL, yaitu milih menu material inquiry, ya, yaitu penggunaan bahan. Tentu saja dalam penggunaan bahan baru ini disertai dengan dokumen-dokumen yang valid, ya. Jadi misalnya kalau daging ya harus sertifikat halal. Nah kalau produk yang lain misalnya cabai bubuk tadi bisa dengan flow proses saja misalnya, ya. Nah diajukan ke LP POM MUI dan setelah mendapat jawaban boleh digunakan. Nah biasanya kalau udah dapat di material inquiry, MUI memberi centrang boleh digunakan. Nah setelah dilakukan pengkajian, nah tentu saja ini bisa diupdate di daftar bahan yang bisa digunakan. Ya. Ini daftar bahan halal, daftar bahan yang telah disetujui MUI. Jadi sekali lagi daftar bahan ini disetujui oleh LP POM MUI, ya, sebagai acuan pada proses pembelian, penerimaan, dan produksi. Ya. Berapa lama material inquiry persetujuannya? Biasanya selama ini target kita 3 hari sudah dijawab, ya. Bahwasanya dari mengajukan tergantung dari kelengkapan dokumennya. Nah 3 hari ada jawaban boleh digunakan atau belum bisa digunakan karena masih perlu dokumen apa dan sebagainya, atau tidak bisa digunakan karena mengandung bahan haram misalnya. Nah itu dia. Tapi kalau bisa digunakan, nah itu bisa langsung masuk ke daftar bahan yang approve MUI. Ya. Berikutnya aktivitas kritis lainnya adalah pengadaan bahan, tadi seleksi bahan, ya. Sekarang pengadaan bahan. Pengadaan bahan itu biasanya yang melakukan adalah purchasing, ya. Ya, proses pengadaan atau pembelian bahan, ya. Maka harus mempunyai prosedur, ya, yang harus menjamin bahwa bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi sesuai dengan daftar bahan halal tadi, yang daftar yang approve MUI. Ya. Daftar bahan halal dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, misalnya kalau bagian purchasing itu yang penting tahu suppliernya siapa. Nah, tapi oleh top manajemen purchasing nggak boleh tahu produsennya siapa. Nanti kalau tahu produsen siapa, nah, takutnya nanti bisa langsung direct misalnya, ya, misalnya. Ya. Atau sebaliknya bagian produksi tidak boleh tahu suppliernya. Ya. Yang harus tahu adalah produksinya, diproduksi siapa. Nah, karena supplier itu merupakan bagian kerahasiaan juga.
Nah, begitu juga bagian-bagian yang lain. Ya. Berikutnya adanya pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian sesuai dengan lingkup perusahaan. Ya. Berikutnya untuk bahan yang dikemas atau dilabel ulang oleh supplier harus disertai kontrak bahwa bahan sesuai dengan yang dikirim. Jadi bahan dikemas ulang atau dilabel ulang, kalau dilabel ulang misalnya utuh ya, bahan dari 5 kiloan, misalnya dari pabrik A, nah nanti oleh supplier akan supaya ini tidak ketahuan dari mana, karena kalau ketahuan dari mana takutnya nanti customer kita langsung beli ke sana ya. Nah ini di relabel, yaitu menjadi misalnya relabelnya jadi B misalnya, nama suppliernya B misalnya ya. Boleh, tetapi dengan catatan ini adalah bisa ditelusur balik ya. Tentu saja kalau ada audit misalnya dari MUI ataupun dari yang lain. Nah berikutnya ini adalah dikemas ulang, itu bisa juga pengertiannya yang tadinya bulky 1 ton misalnya ya, gula 1 ton, nah akan dijual dalam repack kecil-kecil 1 kilo berarti di repack menjadi 1000 pack ya. Nah itu dibolehkan dengan catatan tadi yang utama bisa telusur balik bahwasanya bahan yang kecil-kecil itu pabrik aslinya dari mana kalau ada audit halal ya. Bukti harus disimpan dan dipelihara seperti kwitansi, purchase order, form pengadaan, dan sebagainya. Yang berikutnya proses pemeriksaan bahan datang, ya, ini berarti mengacu ke di sini, ya, melakukan penanganan bahan halal, pemeriksaan bahan datang, ya. Nah, prosedur harus menjamin kesesuaian informasi antara dokumen bahan dan daftar bahan halal dan label kemasan bahan. Jadi sekali lagi biasanya kalau bahan datang yang diperiksa dicocokkan antara dokumen halal ya, dengan label ya, dan daftar bahan yang dipegang oleh biasanya bagian QC penerimaan bahan. Nah itu adalah label ini harus bisa dicek paling tidak, yaitu nama bahannya cocok ya. Nama produsennya cocok ya. Dalam era globalisasi ini bahan yang sama bisa diproduksi oleh perusahaan yang berbeda ya. Tapi kalau suppliernya sama bisa ditukar-tukar, nah itu harus dipastikan hanya dari produsen yang approve ya. Negara produsennya ya. Begitu juga perusahaan yang sama, produsennya sama, tetapi mempunyai banyak perusahaan di negara-negara lain. Nah yang approve saja yang diterima ya. Terus logo halal jika dipersyaratkan, bahkan kalau diperlukan kadang-kadang untuk daging dan sebagainya, plan numbernya berapa, ya, terusan batch numbernya berapa dan sebagainya ya. Nah ini harus bisa dicocokkan ya. Bahan tidak kritis dia perlu diperiksa, tadi sudah kita jelaskan. Boleh dibuat kode internal atau daftar bahan khusus selama masih bisa ditelusur sesuai dengan daftar bahannya. Jadi saya pernah audit dalam suatu perusahaan, itu yang disodorkan ke kita hanya kode-kode saja misalnya. Kode 1, 2, 3, 4. Tapi perusahaan mempunyai orang tertentu diberi tugas khusus yang keep ya, supaya tadi menjaga kerahasiaan. Dia yang punya kode, oh kode 1, 2, 3, 4 ini Pak. Oke, nah, ini saya cek lagi, ini kode 3657 apa? Oh ini Pak, sesuai. Nah, kita cocokkan dengan tadi, yaitu dokumen halal dan dicocokkan dengan daftar bahan. Ya. Untuk bahan yang dikemas atau dilabel ulang dan bahan yang tidak tercantum nama produsen dilabel ulang bisa dicek di COA, Certificate of Analysis. Nah, ini gunanya. Nah, bukti COA nanti juga penting dalam pemeriksaan bahan datang, terutama kalau tidak ada label ataupun produksinya tidak, tanggal produksinya tidak tercantum. Proses penyimpanan bahan termasuk aktivitas kritis berikutnya, yaitu prosedur harus menjamin bahan tidak terkontaminasi oleh bahan haram dan najis selama disimpan dan ditangani, termasuk peralatan personil.
peralatan dan juga personil ya. Kemarin ada yang nanya kalau perusahaan restoran misalnya boleh nggak chefnya kemarin gonta-ganti dari yang halal pindah ke yang non halal atau sebaliknya dari non halal pindah ke yang halal. Nah ini personilnya perlu diatur juga. Terutama yaitu kalau untuk fasilitas yang sharing facility. Ya. Berikutnya melingkupi gudang penyimpanan, gudang antara, dan gudang bahan eksternal. Kalau ada bisa di pelabuhan dan sebagainya. Ya. Penyimpanan bahan kering dan tertutup rapat dapat dilakukan bersama dengan bahan haram atau najis selama tidak ada kontaminasi silang. Ya. Khusus untuk penyimpanan daging dan daging olahan harus dedicated, ya tidak boleh sharing ya. Misalnya ada babi atau apa, nah tidak boleh. Nah, tapi kalau untuk bahan kering, misalnya powder dan sebagainya bisa selama ada dipastikan tidak terjadi kontaminasi. Bukti seperti kartu stok dan sebagainya terpelihara dengan baik sewaktu-waktu ada audit bisa ditunjukkan. Nah, termasuk di sini bagaimana aliran bahan bisa menjaga ketelusuran intinya dan juga bisa menjaga selama aliran bahan ini tidak terjadi perubahan status halal. Nah, artinya tidak ada kontaminasi dengan bahan yang haram maupun bahan yang najis. Itu baik dari pas bahan datang, truk datang, dicek dan sebagainya. Ya. Dari situ masuk ke penyimpanan. Ya. Dari penyimpanan nanti dibawa ke produksi. Ya. Dari produksi bawa lagi ke penyimpanan produk jadi dan sebagainya. Nah ini semua lini ini adalah bisa dibuktikan bahwasanya ketelusurannya bisa dilakukan dan juga ada jaminan tidak ada kontaminasi dengan bahan yang haram ataupun dengan bahan yang najis. Kita masuk ke kriteria unit kerja 8, yaitu melakukan proses produksi halal. Ini biasanya kalau di SCA sepadannya adalah dengan kriteria nomor 6, yaitu fasilitas produksi. Kriteria nomor 7 yaitu aktivitas krisis khususnya yaitu proses produksi. Dan kriteria 8 yaitu kemampuan telusur. Ini berhubungan dengan catat dan mencatatnya. Ya. Jadi ini dalam unit kompetensi 8, tapi dalam SCA bisa terangkum di dalam 3 kriteria. Ada di kriteria 6, kriteria 7 maupun kriteria 8. Outline yaitu persiapan proses produksi, yaitu proses produksi itu sendiri, pencucian fasilitas produksi, dan kemampuan telusur. Nah. Persiapan proses produksi intinya sekali lagi bahan halal itu adalah produk halal kalau bahannya halal, diproses di fasilitas yang memenuhi kriteria halal, artinya tidak ada kontaminasi dengan haram dan najis, maka akan kita dapatkan produk yang halal. Nah. Proses produksi ya harus memiliki prosedur yang menjamin produksi halal hanya menggunakan bahan yang disetujui LPPOM. Jadi bahan yang disetujui tadi ya. Orang produksi mempunyai daftar bahan yang approved oleh LPPOM MUI. Ya. Dilakukan di fasilitas produksi yang memenuhi ini kriteria 6. Ya, tidak ada kontaminasi najis, bersih, dan sebagainya. Jika produk mempunyai formula, maka harus tersedia formula resep yang menjamin rujukan proses produksi. Nah, sekali lagi dalam audit halal biasanya auditor akan membandingkan 3 formula. Satu formula yang dikirim ke Serol, yaitu yang berupa daftar bahan dan produk apanya dicentrang-centrang, tidak ada gramaturnya. Nanti bisa dilihat di formulanya R&D, formula dasar, apakah ini sama atau tidak. Nah, dicocokkan lagi dengan catatan produksi yang berisi juga formula. Nah, apakah cocok? Nah, ketiga-tiganya seharusnya adalah cocok, gitu ya. Nah, kadang-kadang di perusahaan karena masalah tarik menarik dokumen,
antara yang di sini dengan yang sini nggak sama, pernah saya temukan gitu ya. Yaitu karena penarikan udah ada dokumen baru dari R&D, formula ke produksi, tapi dokumen lama, formula lama belum ditarik, ya, tidak ditarik. Sehingga di produksi ada 2 atau 3 formula. Sehingga namanya juga produknya sama, ya kadang-kadang tergantung operator pakai formula yang mana. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Jadi seharusnya proses tarik-menarik dokumen ini berjalan lancar sehingga dipastikan formula yang ada di produksi itu sama dengan formula yang ada di R&D dan sama dengan formula yang diupload di Serol. Jika terdapat fasilitas bersama, sharing facility, harus menjamin bahan yang digunakan untuk produk yang tidak disertifikasi tidak mengandung babi dan turunannya. Nah, kemarin fasilitas 6 ya, boleh sharing facility dengan syarat bahan yang tidak disertifikasi halal tidak mengandung bahan babi dan turunnya. Boleh sharing facility dengan produk yang tidak disertifikasi halal, yaitu dengan catatan 1 bahan tidak mengandung babi, boleh mengandung bahan non halal lainnya selain ini babi ya, misalnya ada beef extract atau apa ya, dan nanti memenuhi kriteria pencucian. Ya. Bukti produksi harus disimpan dan dipelihara, jadi catatan penimbangan, formula dan sebagainya ini adalah dokumentasikan, termasuk kalau kita mempunyai produksi di tempat lain penyewaan, yaitu tempat maklun. Nah, itu juga kita dokumentasikan. Ya. Bagian daripada produksi aktivitas kritis yaitu bagaimana pencucian. Ini saya ambil yang perlu saya highlight ya. Kemarin yang di SCA sudah kita bahas satu-satu, jadi tidak perlu detail lagi. Ini yang saya ambil yang hal yang perlu di garis bawahi lagi, ditekankan lagi ya, sekaligus sebagai review. Yaitu harus memiliki prosedur pencucian fasilitas produksi untuk menjamin proses pencucian dapat menghilangkan najis. Ya. Kemarin kita bahas ada najis besar atau najis berat, ada juga najis sedang, ada najis ringan. Nah, khususnya najis berat, tata caranya kemarin sudah kita bahas ya. Nah, termasuk di sini adalah bahan pembantu, cleaning agent, sanitizer yang digunakan untuk pencucian wajah tidak boleh berasal dari bahan yang haram atau najis. Nah, nanti kan percuma kalau kita misalnya mencuci alat kita, nah, tapi ternyata sanitizernya mengandung babi, justru berarti fasilitas kita terkontaminasi dari sanitizernya ya, atau mengandung najis. Ya. Nah ini biasanya maka dalam audit cleaning agent dan sanitizer ini biasanya dimintakan juga dokumen, dilihat spesifikasinya ya, dan sebagainya, ya, MSDS-nya, nyata ada bahan-bahan yang mencurigakan atau tidak dalam kategori kehalalan. Pencucian kemarin bisa dengan air, bisa juga dengan non air ya, sudah kita bahas. Kalau najis besar, najis berat, najis mughalathah selama ini harus dengan air. Masih ya, harus 7 kali dengan air, salah satunya dengan bahan dari tanah atau sanitizer yang menghilangkan karakteristik najisnya, najis beratnya. Tapi yang najis sedang, ya, yaitu yang selain babi dan anjing, ya, anjing, maka boleh dengan non air. Misalnya flushing dengan dextrin untuk proses produksi susu misalnya ya. Boleh dengan flushing bahan yang lain. Untuk minyak misalnya bisa digantikan air, pencucian dengan air digantikan dengan flushing dengan minyak ya, yang misalnya mutunya lebih rendah dan sebagainya. Begitu juga bahan coklat dan sebagainya, yang intinya kalau kena air rusak baik itu alat maupun bahan maka bisa dicuci dengan yang non air. Fasilitas produksi, kita ingat lagi semua lini produksi dan peralatan
pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk baik milik sendiri ataupun maklun tadi menyewa ya. Nah, maka ini semua harus didaftarkan dan memenuhi kriteria, yaitu tidak mengandung atau tidak digunakan bergantian yang bahannya mengandung babi dan sebagainya. Fasilitas produksi bisa halal dedicated facility, artinya semua produk yang dihasilkan di fasilitas tersebut dedicated ya. Terutama tadi ditekankan yaitu kalau RPH di SNI maupun itu adalah wajib dedicated ya, tidak boleh bergantian dengan halal dan non halal ya. Terusan boleh sharing facility ya. Yang penting sharing facility ini adalah satu yaitu harus bebas babi, pencucian sebelum produksi kalau pernah digunakan ya. Nah, boleh ya, yang tidak kontak langsung dengan boleh bersama dengan bahan babi, misalnya di gudang dan sebagainya, tetapi ketika membuka bahan harus dibawa ke tempat khusus misalnya ya. Tapi kalau yang kontak langsung ini harus bebas babi ya. Ini adalah harus menjamin tidak ada kontaminasi bahan haram ataupun najis. Produksi halal hanya dibolehkan di fasilitas produksi yang bebas najis. Ini menekankan lagi bahwasanya bahan halal yang terkena najis berarti menjadi mutan najis, mutan najis menjadi halal haram ya. Menjamin fasilitas bebas najis ya, pastikan personil. Nah ini pemeriksaan apakah pencucian dan sterilisasi alat dan sebagainya bebas dari mikro, terutama nanti ini adalah sangat penting yaitu kalau mengambil sampel baik kedatangan bahan maupun mengambil sampel di proses produksi. Nah itu alat pengambil sampelnya itu dicuci di mana ya. Terusan disterilisasi misalnya di mana kalau ternyata punya lab mikro. Dan biasanya kalau audit tidak sampai ke detail di bahan-bahan yang ada di lab mikro dan sebagainya. Nah, tapi kalau alat-alat pengambil sampel misalnya dicuci bersama-sama dengan alat-alat lab, maka kemungkinan terjadinya kontaminasi tinggi. Ya. Misalnya dari pepton yang berasal dari babi dan sebagainya. Begitu juga kalau di retort bersama-sama, maka kemungkinan terjadi kontaminasi. Maka harus dipastikan bagaimana tidak terjadi kontaminasi. Misalnya dicuci di tempat terpisah dengan lab mikro misalnya. Disterilisasinya misalnya juga terpisah. Tidak digunakan retort tetapi misalnya hanya dengan disemprot alkohol misalnya ataupun dengan cara yang lain. Berikutnya metode validasi verifikasi hasil tidak mengkontaminasi peralatan. Nah, ini yang kadang-kadang justru terjadi nih. Jadi alat setelah dibersihkan untuk validasi atau verifikasi sudah bersih atau belum nih. Nah, biasanya yang sederhana kan visual, rasa, bau, dan warna dan sebagainya. Tapi untuk memastikan mikrobiologi biasanya dilakukan apa yang disebut dengan swab test. Ya. Nah, swab test ini ada dua metode ya. Ada kering, ada basah. Kering itu apa? Kering itu misalnya cotton ya, ataupun kapas kering langsung dilapkan ke alat ya. Nah, setelah itu baru dibawa dengan tempat khusus ke mikro untuk dikembangkan di sana. Tapi ada juga yang disebut dengan swab basah. Nah, ini yang sering kritis ya. Swab basah itu ada misalnya tadi kayak cotton. Nah, itu dicelupkan ataupun ditetesi cairan. Nah, yang pernah kita dapatkan cairan yang untuk menetes ini ya untuk mengelap ini. Nah, justru ada peptonnya dan peptonnya itu ternyata berasal dari babi. Jadi justru ini nih, yang tadinya alat sudah bersih. Nah, begitu di swab ini, nah, maka menjadi malah terkontaminasi dengan najis berat yaitu babi. Ya. Nah, ini yang juga tidak diperbolehkan ya. Ya.
Jadi ini ada swab kering, swab basah, ini perlu direview SOP-nya, terutama nanti yaitu kalau melakukan audit internal, ini harus kita bisa pastikan jangan sampai hal itu terjadi. Nah, setelah ada audit eksternal baru ketahuan misalnya itu yang pernah terjadi. Dan itu yang menyebabkan justru yang seperti ini bisa menjadi produk non-conformant halal jadinya. Prosedur produksi ya, harus memiliki prosedur yang menjamin produksi halal hanya menggunakan bahan yang disetujui LPPOM MUI, sekali lagi ya, di fasilitas yang memenuhi kriteria, mempunyai formula yang tadi sudah divalidasi approve ya, fasilitas bersama sharing dengan memenuhi kriteria, tetapi ya bukti proses harus disimpan dan dipelihara. Pencucian fasilitas produksi, oh ini kok kayak double jadinya ya. Tadi sudah ya sebetulnya ya ini. Iya nih, ini kelewat double nih. Ini kita lewat saja. Ini mungkin hanya lebih penekanan saja. Tadi sudah kita jelaskan ya. Ini contoh ini tadi yang pengecekan bagaimana mengecek validasi kebersihan. Ya, kadang-kadang yaitu dengan swab, dengan spiking dan sebagainya. Nah ini yang justru alat-alat yang tadinya atau bahan-bahan yang tadinya tidak kita perkirakan itu justru bisa mempunyai potensial untuk terjadinya kontaminasi. Itu misalnya kalau kita alat tersebut kita basahi atau kita tetesi larutan yang mengandung bahan yang haram. Ya. Jadi media untuk swab kontak plate yang kontak langsung dengan bahan ya, sumber media ini perlu dilihat tidak najis ya. Terusan najis selain babi ini masih diperbolehkan ya. Selama nanti ada setelah swab nanti dibersihkan lagi misalnya dengan alkohol ataupun dibilas dengan air ya. Tapi kalau metode untuk swab ini ya, di sini ada kapas yang dicelup ke sini ternyata mengandung babi. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Khusus industri obat absesi pada proses validasi steril media filling yang dilakukan di peralatan produksi harus dipastikan media bebas babi ya. Jadi ini tadi ya, medianya adalah harus bebas babi. Ya. Berikutnya yaitu kemampuan telusur. Ini kalau di Asia-nya sama dengan kriteria 8 ya. Yaitu intinya adalah bisa pembuktian bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui ya, dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria. Ya. Jadi harus tersedia prosedur, ya, ketelusuran, dan bisa ada dokumen-dokumen yang bisa untuk menunjukkan ketelusuran balik bahwasanya bahan hanya dari bahan yang disetujui atau approve. Ya. Contoh kemampuan telusur ya di sini ya. Jadi ditelusur balik. Ya. Biasanya perusahaan yang sudah mapan biasa mempunyai apa yang disebut dengan mock recall atau simulasi recall. Ya. Jadi seolah-olah ada kasus di sini di tingkat konsumen. Nah, saya ingin menelusur balik batch sekian misalnya. Ini ada nomor batch dari produk. Ya. Nah, batch sekian ini ditelusur balik. Ya. Nah, ini adanya di mana saja dan sebagainya. Nah itu nanti berasal dari bahan yang mana saja ya. Jadi bisa ditelusur balik. Bahan ini produknya udah dibeli konsumen berapa, masih ada di supermarket berapa, masih ada tingkat retail berapa, distributor berapa dan sebagainya. Ya. Berikutnya yaitu 9 dan 10. Dalam SKNNI itu adalah melakukan penanganan produk halal. Dan 10-nya penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah ini padannya dengan SCA, yaitu SCA 7 prosedur aktivitas kritis, ya, yaitu penanganan produk, ya, dan juga penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, berarti ini padanannya dengan kriteria nomor 9, ya, kriteria 9. Ya.
outline, yaitu proses penyimpanan produk, proses distribusi produk, proses penyajian produk, proses penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ini proses penyimpanan produk, ya. Ininya nih, kalau tadi kita banyak bicara raw material, sekarang kita bicara produk. Ya, intinya penyimpanan produk itu sama, ya. Bahwasanya kunci utamanya dua, yaitu tidak ada kontaminasi dengan bahan yang haram ataupun tidak ada kontaminasi dengan bahan yang najis. Nah, itu bisa dipastikan. Ya. Begitu juga proses distribusi dan transportasi, yaitu proses penanganan produk. Ya. Pada proses ini juga bisa dibuktikan, ya, ada prosedurnya dan sebagainya, yang intinya sama, yaitu selama proses distribusi transportasi, yaitu menjamin bahan tidak terkontaminasi dengan atau produk tidak terkontaminasi dengan bahan yang haram dan najis. Nah, ini prakteknya biasanya kalau pabrik industri besar itu punya kontrak dengan transporter misalnya, ya. Nah, tapi begitu juga kalau yang dikirim dengan DHL dan sebagainya, intinya harus ada packaging yang bisa menjamin bahwasanya selama transportasi, distribusi tidak mengalami kebocoran dan sebagainya, sehingga produk yang halal itu bisa terjamin. Ya. Termasuk di restoran, yaitu proses penyajian produknya. Kalau untuk restoran khusus, ya, terutama kemarin juga sudah kita bahas, ya. Intinya adalah tidak boleh ada kontaminasi dengan bahan yang haram dan najis. Misalnya kemarin kita beri contoh kalau di food court, maka kalau food court ternyata ada warung lain atau ada restoran lain yang menyajikan babi misalnya, nah maka lebih baik digunakan wadah yang sekali pakai dibuang misalnya, ya. Daripada misalnya kita mempunyai piring sendiri yang nanti risiko ditumpuk-tumpuk dengan piring orang lain, kalau di food court sangat tinggi. Nah, jadi intinya adalah tidak terjadi kontaminasi dengan bahan yang haram dan bahan yang najis. Nah, inilah perlu kita jaga. Ya. Nah, begitu juga, ya. Bahkan kalau di restoran ini ada aturan pengunjung, kemarin sudah kita bahas, ya. Ya, pengunjung tidak boleh bawa binatang, pengunjung tidak boleh bawa makanan yang dari luar dan sebagainya. Aturan prosedur karyawan misalnya tidak boleh bawa makanan dari luar, tidak boleh menggunakan sink atau tempat pencucian untuk keperluan karyawan, harus ada tersendiri dan sebagainya. Ya, maksudnya apa? Supaya alat-alat yang kita berikan, sajikan kepada konsumen itu tidak terkontaminasi dari hal-hal yang tidak, katakanlah, kita pikirkan gitu, ya, atau hal kecil. Nah. Berikutnya proses penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, berarti ini adalah kalau di HAS sama dengan kriteria 9, ya. Itu tidak memenuhi kriteria, ini definisinya adalah yang terlanjur diproduksi dan ternyata ketahuan, yaitu tidak bebas dari bahan yang haram atau tidak bebas dari yang najis, termasuk kriteria yang tidak memenuhi kriteria halal, yang intinya biasanya ini adalah rasio penanganan. Kalau sudah terlanjur dijual, dilakukan recalling. Nah, setelah di recalling diapakan, yang penting, ya, kalau kriteria halal ini adalah berbeda dengan kriteria mutu, ya. Kalau mutu dan safety, kalau dianalisa oleh pihak sendiri ataupun pihak ketiga, ternyata mutunya masih bagus, keamanan pangan bagus, boleh di-rework, boleh direproses dan sebagainya. Tapi kalau halal, sekali dinyatakan sebagai tidak memenuhi kriteria halal, nah, maka tidak boleh di-rework, tidak boleh di-reprocessing, di-relabeling dan sebagainya. Ya, boleh misalnya dimusnahkan ataupun dijual ke konsumen yang tidak memenuhi, tidak memerlukan produk halal misalnya. Ya. Nah, produk yang tidak memenuhi kriteria yaitu cara penanganan produk. Nah, ini ditetapkan sekali lagi, ya, termasuk, ya, ini yang khas, ya, sekali lagi tidak boleh di-rework, tidak boleh di-downgrade, direformulasi dan sebagainya. Nah, bukti ini adalah harus terjaga. Berikutnya SKNI 11. Ya.
yaitu melakukan pengembangan produk halal. Ini kurang lebih kalau di HAS 23.000 itu yaitu kriteria 5 mengenai produk dan kriteria 7 yaitu pengembangan produk baru ya, development ada di aktivitas kritis. Nah, ini kriteria produk, proses reformulasi produk, proses pengembangan produk dan sebagainya. Proses reformulasi produk harus tersedia prosedur ya. Syarat bahan harus memenuhi kriteria reformulasi ya, terdapat dalam daftar bahan halal. Nah, untuk bahan baru tentu saja mengikuti seleksi bahan baru yaitu approve terlebih dahulu ke LPPOM MUI. Ya. Nah, bukti reformulasi dijaga dengan baik. Proses pengembangan produk. Proses pengembangan produk ini adalah untuk industri pengolahan atau untuk industri catering atau restoran kurang lebih adalah sama ya. Kalau untuk industri pengolahan terutama untuk produk retail yang perlu kita perhatikan. Kalau produk retail itu mempunyai brand, supaya konsumen kita tidak bingung, maka kalau satu brand dinyatakan halal, maka semua variasi dalam brand tersebut adalah halal. Ya, jangan sampai ada yang sempat membingungkan kemarin tuh ya. Nah, begitu juga kategori-kategori produk lainnya, misalnya sensori dan sebagainya. Nah, untuk restoran, ya kurang lebih ini adalah sama ya, termasuk pengembangan produk kalau restoran ini adalah menu-menu baru maupun termasuk menu-menu titipan dan sebagainya. Termasuk juga di sini adalah proses pengembangan fasilitas baru, misalnya menambah fasilitas lini produksi baru atau bahkan mempunyai pabrik baru dan sebagainya, maka harus tersedia prosedur untuk pengembangan fasilitas baru ya. Termasuk kalau restoran itu ada outlet, gudang dan sebagainya, dapur ya. Yang intinya menjamin seluruh fasilitas baru harus didaftarkan, disertifikasi dan memenuhi kriteria. Ya, tidak menyebabkan adanya penyimpangan. Dua terakhir yaitu kriteria 12 unit kerja maaf ya. Unit kerja 12 dan 13. Yang 12 yaitu melakukan audit internal. Yang 13 memantau tindak lanjut dari hasil audit internal. Nah, ini padanannya dengan SIA berarti sama dengan kriteria 10 yaitu audit internal. Ya. Ya, maka kita perlu memahami apa itu definisi dan istilah dari audit internal, prosedurnya bagaimana, tujuannya apa, ruang lingkupnya apa saja, kualifikasi auditornya bagaimana, tahapan auditnya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini diambil outline-nya saja. Sekali lagi pengertian apa itu audit? Audit yaitu proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk mencari bukti audit ya. Bukan mencari-cari kesalahan ya. Kadang-kadang sering terjadi kesalahpahaman yang namanya audit itu mencari-cari kesalahan. Tidak ya. Mencari audit itu adalah mengumpulkan bukti-bukti ya. Nah, bukti-bukti itu ya tidak harus bukti yang salah ya. Bukti-bukti yang benar pun dikumpulkan ya. Audit internal SCA yaitu verifikasi pemenuhan 11 kriteria sistem jaminan halal yang dilakukan oleh auditor internal ya. Ini kalau audit internal berarti auditornya dari perusahaan sendiri ya. Yang penting tidak jeruk makan jeruk. Orang R&D mengaudit R&D, nah itu yang nggak boleh ya. Maka yang intinya kode etiknya dilakukan secara independen. Independen itu sekali lagi bisa cross audit, R&D mengaudit produksi, produksi mengaudit QC misalnya dan sebagainya ya. Atau ada tim khusus, tetapi tim khusus itu kalau ada yang auditor dari R&D, nah pas bagian R&D dia tidak ikut audit di R&D. Nah, biar diserahkan kepada anggota tim yang lain yang mengaudit. Ya, proses audit internal ya harus memiliki perusahaan sebagai panduan audit internal, ada prosedurnya, dapat mencakup ini kurang lebih ya dapat nomornya. Dan yang terpenting kemarin beberapa hal
yang ditekankan dalam kriteria sistem jaminan halal bahwasanya audit internal itu harus dilakukan tiap semester. Ya, 2 kali setahun, bukan berarti misalnya September audit, Oktober audit lagi, diklaim sebagai 2 kali, tidak ya. Yang dimaksud 2 kali setahun itu adalah misalnya Januari audit, ya nanti Juli ada audit lagi, jadi tiap semester ya. Apa yang diaudit? Sekali lagi 11 kriteria sistem jaminan halal, metodenya tadi diserahkan pada perusahaan, yang penting tidak jeruk makan jeruk tadi ya. Dan yang terpenting juga ada laporan tiap 6 bulan sekali, ringkasan dari hasil audit ke LP POM MUI, dan tentu saja ada evaluasi perusahaan, siapa yang akan menindaklanjuti daripada hasil audit. Maka yang berikutnya yaitu memantau tindak lanjut hasil audit. Jadi ada di kita di sini memantau tindak lanjut hasil audit, yaitu di unit kerja 13 ya. Nah, setelah ada temuan, misalnya kalau temuan itu sekali kan biasanya kan ada temuannya itu ada apa? Istilah kita ada 5W ya. What, temuannya apa? Nah, setelah itu pertanyaan berikutnya, berikutnya where, di mana? Nah, yang ketiga biasanya why, kenapa? Nah, yang berikutnya yang terpenting nanti penyelesaian daripada audit ini yaitu who, yaitu siapa yang akan menindaklanjuti. Dan ditetapkan juga yaitu kapan akan di-close-nya, when-nya. Nah, ini disepakati antara auditor dan audite. Nah, terutama nanti di dalam proses pemantauan ini berarti ada tim lagi misalnya atau tim verifikasi untuk mengecek apakah temuan ini sudah ditindaklanjutin dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jadi verifikasi dilakukan untuk memastikan tindakan perbaikan sudah dilakukan sesuai dengan rencana perbaikan. Tindakan perbaikan efektif sehingga kelemahan ini tidak terulang. Pengalaman saya audit seringnya masih terulang-ulang, berarti ini pemantauan dan juga tindak lanjutnya ini kurang efektif ya. Jika tindakan perbaikan efektif dapat distandarkan misalnya dengan memverifikasi prosedur ataupun form. Laporan berkala ke LPP MUI tidak perlu menunggu perbaikan selesai. Nah ini kadang-kadang oh saya laporan ke MUI-nya harus nunggu perbaikan dulu, akhirnya lupa nggak dilaporkan. Nah yang bagus, berapa lama sih dari audit? Tidak ada standarnya ya, tapi bagusnya ya paling nggak seminggu, 2 minggu setelah audit, resume segera dilaporkan ke LPPOM MUI, yaitu intinya apa temuannya, dan ada tadi ya, temuannya apa, di mana, dan sebagainya, dan akan ditutup kapan, dan sebagainya. Nah. Bukti penerapan prosedur audit di internal harus dipelihara, misalnya checklist dan sebagainya yang tadi ya, yang contoh-contoh. Nah, ini sebagai ringkasan. Jadi karena kita belajarnya khas duluan, ya, yaitu assurance system. Nah, kita coba padankan sekali lagi. Kalau alhamdulillah nih Pak Ferry buat terobosan, mudah-mudahan tahun ini jadi dilaksanakan ya. Bahwasanya mahasiswa yang semester 8 yang udah akan lulus, nah itu difasilitasi oleh departemen. Nah, nanti diadakan training khusus tentang uji kompetensi SKNN ini 2 hari. Nah setelah itu mahasiswa yang di semester 8 diikutkan uji kompetensi di LSP, yaitu lembaga yang mengeluarkan atau yang melakukan uji kompetensi. Dan nanti dapat yang lulus, yaitu yang dinyatakan kompeten, dapat sertifikat kompetensi supervisor halal dari BNSP, nah, dari pemerintah, dari negara ya. Jadi ini sebagai gambaran bagaimana ringkasannya, kita sudah banyak belajar tentang khas alur sistemnya. Tadi sekali lagi ada 13 unit tadi ya. Itu unit 1 menyusun dokumen halal, mau verifikasi SIA dan melakukan. Ini adalah kunci yang pertama. Kriterianya sama dengan kriteria menyusun manual, menyusun prosedur dan sebagainya, sistem jaminan halal yang mencakup 11 kriteria ya. Kriteria 1 sampai 11. Nah, yang berikutnya unit 4 menyiapkan dokumen pendukung bahan, berarti ini sama dengan kriteria nomor 4.
Unit kelima melakukan seleksi bahan halal. Unit 6 melakukan pengadaan bahan halal. 7 melakukan penanganan bahan halal. Ini sama dengan prosedur aktivitas kritis, ya. Mulai dari seleksi bahan baru, ya, pengecekan kedatangan bahan, penyimpanan bahan, dan sebagainya. Unit 8 melakukan proses produksi halal. Ini di kriteria 6, 7, 8. Ya. 9 melakukan penanganan produk halal. 10 melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ini kriteria sama dengan 7 dan 9. Ya. Unit 11 melakukan pengembangan produk halal. Ini kriteria 5 tentang produk dan 7 tentang R&D. Ya. Unit 12 dan 13 yaitu melaksanakan audit internal dan memantau tindak lanjut hasil audit internal. Nah, ini sama dengan kriteria nomor 10 yaitu audit internal dan pemantauan lebih lanjut, bahkan bisa masuk ke kriteria 11 yaitu manajemen review. Nah,